Shalom, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan pada hari ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kami berbahagia Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang selalu baru kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Kau yang mendengarkan renungan pada hari ini. Kau berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini yaitu Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini didasari dari kitab Yeremia pasal 26 sampai dengan yang ke-29. Dan saya akan membacakan bagi saudara beberapa ayat yang diambil dari Yeremia 27 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8 dengan tema cara Tuhan memberi ganjaran melalui Nebukadnezar. Demikian firman Tuhan. Pada awal pemerintahan Sedekia, putra Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, Raja Moab, Raja Bani Amon, Raja Tirus, juga Raja Sidon, dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka untuk mengatakan kepada tuan-tuan mereka, firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Sekarang Aku menyerahkan semua negeri ini ke dalam tangan hambaku Nebukadnezar Raja Babel.
binatang liar pun telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anak cucunya, sampai tiba saatnya negerinya sendiri juga ditaklukkan oleh banyak bangsa dan raja-raja besar. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menaruh tengkuknya di bawah kuk Raja Babel, bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan sampar. Demikian firman Tuhan, sampai mereka kulenyapkan dengan tangannya. Bacaan tersebut diambil dari Yeremia 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan arti daripada ganjaran adalah yang pertama hadiah atau upah sebagai balas jasa tertentu atau sebagai upah perbuatan baik. Yang kedua bisa saja artinya adalah hukuman sebagai akibat perbuatan yang salah atau yang jahat. Ketiga, dapat juga diartikan sebagai balasan, yaitu sebagai pembalas jasa. Nah, ganjaran berasal dari kata dasar ganjar. Ganjaran memiliki pengertian dan makna yang berbeda-beda, walaupun ejaan dan pelafalan yang sama. Ganjaran juga memiliki arti yang berbeda, yaitu bisa merupakan nama seseorang, nama sebuah tempat, atau nama sebuah benda. Saudara, dalam Alkitab, kata ganjaran diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu paideia. Dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan sebagai disiplin atau chastening, yang merujuk kepada disiplin dan didikan Tuhan. Berbagai hal mengenai didikan Tuhan atas semua orang percaya, kesukaran serta penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang yang beriman, yaitu yang pertama adalah merupakan tanda bahwa orang itu adalah anak Allah. Dapat saudara baca dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Yang kedua merupakan jaminan kasih dan perhatian Tuhan kepada orang itu sebagai orang yang beriman. Saudara dapat membacanya dalam Ibrani 12 ayat 6. Berikutnya yang ketiga, didikan Tuhan memiliki maksud agar pada akhirnya orang itu tidak ikut dihukum bersama dengan hukuman dunia. Silakan saudara membaca dalam 1 Korintus 11 ayat 31 sampai dengan 32. Dan dia dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah serta tetap hidup di dalam kesucian. Saudara dapat membacanya dalam Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 dan ayat yang ke-14. Karena tanpa kesucian seseorang tidak dapat melihat Allah. Berikutnya yang keempat, didikan Allah menjadikan seseorang tetap beriman sehingga dapat bertahan dalam kesukaran dengan pimpinan Tuhan, tunduk kepada kehendaknya dan tetap setia kepadanya. Saudara dapat membacanya dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Tuhan mendidik bangsa Israel melalui Raja Babel Nebukadnezar, penjajah yang berkuasa atas berbagai negeri termasuk Yehuda. Orang-orang muda dan para intelek diangkut ke Babel untuk bekerja di sana. Inilah akibat dari didikan Tuhan terhadap bangsa Israel yang terus memberontak. Mereka merasakan penderitaan dan kesukaran oleh karena kejahatan yang dilakukan bangsa ini. Saudara dapat membacanya dalam Ibrani 12 ayat yang ke-25 dan Ibrani 3 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Ganjaran Allah yang terjadi melalui Raja Nebukadnezar adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kesulitan serta penderitaan terjadi, yaitu pertama sebagai akibat perjuangan iman kerohanian melawan kuasa iblis. Yang kedua sebagai ujian untuk memperkuat iman orang percaya. Yang ketiga sebagai persiapan untuk menghibur saudara seiman yang lain dan menyatakan kehidupan yang sesuai ketetapan Allah. Nah saudara, refleksi apa pada hari ini yang dapat kita renungkan? Di dalam berbagai bentuk kesengsaraan hidup, maka orang percaya harus mencari Tuhan dan memeriksa pola kehidupannya. Orang percaya yang beriman harus meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Karena itu didikan Tuhan terhadap orang percaya bisa membuat seseorang menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus yang adalah kasih yang menyelamatkan.
Demikian pada hari ini perenungan kita yang memberikan pemahaman, pengertian apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu dan renungan bagi kami, supaya kami memahami kehendak-Mu dan supaya kami terus disertai dan digiring, supaya kami terus beriman kuat, teguh, tidak tergoyahkan oleh karena didikan Engkau. Janganlah kiranya Engkau memasuki kami dalam penderitaan dan kesukaran, tetapi biarlah kami memiliki hati yang bersedia dididik dan bersedia diarahkan sesuai dengan kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini yang memberikan kami kekuatan baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.